Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya untuk ngobrol santai seputaran informasi terbaru sepak bola, seputaran berita terbaru sepak bola. Oke teman-teman, semalam kita sudah menyaksikan ya teman-teman, timnas kesayangan kita, timnas Garuda, timnas Merah Putih bertemu dengan timnas Australia atau The Sorcerers ya. Dan memang semalam itu saya memang dari siang sudah nunggu-nunggu ketika 18.30 petang langsung saya nonton ya. Ketika nonton memang saya begitu kaget, begitu takjub gitu kan, ketika babak-babak awal gitu kan, menit ke 5 sampai menit 10 itu tampak sekali determinasi timnas Merah Putih ya, yang ngepung pasukan Australia ya. Dan nggak tampak kalau di situ bahwasanya yang dilawan adalah pertandingan antara tim yang memiliki ranking FIFA 24 berhadapan dengan tim yang memiliki ranking FIFA 142. Nah ini sepertinya memang permainannya bagus banget, sempat memang distribusi bolanya juga bagus, dan juga saya lihat memang para pemain Indonesia itu bermain dengan rapi banget. Sampai kemudian memang di sini memang saya sebetulnya kemarin itu lihat-lihat dari menit ke 10, menit 15 tuh tampak sekali ya skema permainannya bagus, permainannya udah keren gitu kan, dan sempat tampaknya Australia juga kaget, panik ya tampak ketika ekspresi daripada penjaga gawang Australia Matthew Ryan yang memperkuat AZ Alkmaar itu kayak tampak memang kemudian panik pemain-pemain belakang Australia juga ya. Tapi memang kemudian Indonesia sekedar menguasai permainan gitu kan. Yang saya sendiri tampaknya kesal gitu ketika ngelihat, wajar ya namanya supporter fanatik. Saya sempat kesal karena memang kemudian barisan penyerang kita, ketika barisan belakang, barisan tengah udah bermain apik, barisan penyerang kita baik winger kiri ataupun winger kanan ini kurang sekali itu ya. Kita lihat tuh Marcelino Ferdinand dan Yaakob Sayuri, jadi memang penyelesaiannya itu kurang, nol, jauh dari yang harapan. Jadi sebetulnya akhirnya memang yang seperti ini kerja keras yang dilakukan oleh pemain di garis belakang, pemain di garis tengah juga nggak begitu bermanfaat ketika memang barisan menyerangnya nggak kreatif, nggak tenang. Kita lihat berapa kali ya kesempatan disia-siakan, kayak Marcelino Ferdinand tembakannya jauh ke atas gitu kan, tembakan jauh ke atas. Ketika Yaakob Sayuri juga pakai kaki kiri melenceng gitu kan, memang ketenangannya kurang gitu kan. Artinya memang itu akhirnya sempat kesal ya gitu kan, masih lihatnya itu memang. Kalau saya Rafael Struijk sih pemainnya udah bagus ya, walaupun dia masih muda belia. Rafael Struijk itu udah pintar cari-cari mendelay bola di kotak penalti biar memancing lawan melakukan pelanggaran. Rafael Struijk mainnya udah tenang walaupun dia masih muda belia ya. Ini ketenangannya nggak ada gitu kan. Terus lini serang memang yang tumpuannya di winger kiri dan winger kanan juga kurang sekali, saya bilang nol tuh kan. Kalau untuk saya sendiri sebagai seorang supporter ini terlepas apapun saya itu katakan fakta gitu kan, dimana lini tengah itu udah kerja habis-habisan. Ivar Jenner selain dia menyerang, dia juga berusaha menghalau serangan-serangan lawan. Begitupun juga Justin Hubner ya, posisinya kadang-kadang juga walaupun dia memang dasarnya pemain bertahan, dia juga kadang-kadang memanfaatkan penyerangan gitu kan. Memang dia udah bagus ini Ivar Jenner sama Justin Hubner, tapi yang bikin saya memang agak-agak kecewa banget tuh lini winger kita ya, kiri dan kanan itu kan. Ini memang saya ungkapkan ya, faktanya saya ungkapkan sebagai seorang supporter. Itu saya betul-betul merasa kecewa. Terus kemudian kemudian kita kebobolan ya, seperti biasa lah. Kemudian Australia regrouping, menyusun kekuatan ulang lagi, mulai percaya diri, mulai aliran bola balas, kemudian tambah parah ke winger Jackson Irvine dari
sayap kanan kemudian mau ngirimkan umpan karena kita ditekan terus, akhirnya mengenai Elkan Bagot, kemudian bolanya defleksi Hernando Ari, masuklah gitu bola kan. Nggak tahu lagi, kemudian memang sepertinya timnas kita juga melakukan serangan-serangan yang bekerja sama yang bagus sampai kemudian, tapi memang akhirnya nol karena memang di sisi barisan penyerangan juga nggak ada ininya ya, kreativitas, ketajamannya memang kemampuannya memang saya nggak ngerti lah gitu kan. Yang jelas kemudian terakhir Michael Boyle akhir babak kedua juga dari sayap kanan ya, sayap kanan kemudian juga bleng masuk lah. Belum lagi kalau kita lihat serangan-serangan Australia hidup banget ya, mereka memang bagus tuh ketenangannya, seperti seperti Jordan Boss dari kiri yang memperkuat Westerlo gitu kan, sangat ini banget ya gitu kan. Yang kemudian memang di babak kedua juga Craig Goodwin, saya winger kiri juga masukin gol lagi gitu kan. Terus terlepas itu juga terakhir si Harry William Sutar akhirnya 4-0 ya teman-teman Gulibetnya. Ya kalau terlepas dari itu memang permainannya saya udah senang ya lihat timnas Indonesia, permainannya rapi, permainannya berkelas. Semenjak dilatih timnas Coach Sintayong nih, permainannya nggak seperti udah bagus ya permainan, cuman memang saya namanya kritik saya gitu kan, kritik sebagai seorang netizen, sebagai seorang supporter ya kesal saya babak kedua, terus kesininya udah saya nggak mau nonton lagi gitu kan, karena memang kemudian kecewa dengan lini serang kita, winger kanan, winger kiri yang memang kemudian nggak bisa ini dan nggak bisa memberikan penyelesaian yang bagus, finishing yang bagus gitu kan, yang kalau kita lihat memang itu kunci vital ya gitu kan. Dan memang kesalahannya fatalnya memang Coach Sintayong, Coach STY dari jauh-jauh hari memang mereka memilihnya adalah untuk naturalisasi adalah pemain-pemain bertahan, mutlak nyaris pemain-pemain bertahan yang berkumpul gitu kan, pemain muda dan pemain bertahan. Lini serang tuh yang paling salah satunya juga vital, karena percuma kita pertahanan kuat, main tengahnya juga kuat. Ini kalau yang saya soroti bagus tuh Ivar Jerner sama si Justin Hubner. Justin Hubner tuh sepertinya kalau jangka panjangnya bisa dilatih sebagai seorang mirip Gennaro Ivan Gattuso ya, Gennaro Rino Gattuso kalau zaman dulu, zaman saya, sebagai pemecah, perusak ritme permainan lawan gitu kan. Jika lawan kemudian menghambat pergerakan bola lawan, begitupun juga mirip dengan Edgar David posisinya dulu di zaman di Juventus. Ini pemain-pemain ini mantap ya. Kalau dulu di Argentina ada Diego Placente, kemudian ada Matias Almeida, itu memang posisi-posisi seperti ini memang sepertinya cocok untuk dilakoni si Justin Hubner. Tapi memang semuanya nggak ada gunanya ketika di bagian penyerangan kemudian mandul ya. Artinya bisa menurunkan ngedrop mental tim. Artinya di sini oke lah kita kalah, tapi memang saya salut permainan kita sudah meningkat jauh, timnas kita yang saat ini kita punya, sekalipun kalah 4-0 gitu kan. Tapi jangan sampai kemudian para supporter gitu kan, para netizen kemudian menurun rasa percaya dirinya kepada timnas. Saya sendiri itu kesal lihat kayak gitu kan. Babak kedua saya terus gak mau nonton lagi, dan saya lihat lagi sudah 4-0 gitu kan. Yang jelas kita bermohon kepada Bapak Erick Thohir, jajaran PSSI, agar kesininya jangan sampai blunder untuk mendatangkan barisan penyerang nih, barisan pemain-pemain lagi yang memang program naturalisasi, yang memang di barisan penyerang. Saya betul-betul nih request saya pribadi berharap kan, boleh kan teman-teman. Dan kalau di tangan Bapak Erick Thohir apa sih yang nggak mungkin gitu kan. Ini sekelas Ilyas Salhab memang harus urgent banget ini. Winger kiri, winger kanan. Kalau bisa Milian Menhoff. Kemudian Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Nathan Joaon sama Martin Paes nih jangan sampai blunder ya. Moga-moga nggak blunder, karena memang rawan untuk blunder, karena bulan Februari kita udah hajatan besar di negara kita, yaitu ada pemilu ya dan pilpres. Dan kalau sebetulnya hajatan besar nih kalau nggak
kemudian sibuk semua, nanti lalai untuk program naturalisasi. Saya berharap banyak nih untuk mendatangkan winger ya teman-teman. Wingernya itu tambahin lah, karena memang kunci permainannya penyelesaian di winger kanan, winger kiri. Nah ini memang harapan kita, karena memang kalau kemudian pesta politik biasanya kan malah terbentuknya di masyarakat tuh kebanyakan polarisasi ya, kutub berbeda gitu kan. Tapi kalau sepak bola ini menyatukan seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia, semua mendukung gitu kan. Kalaupun ada kritikus biasalah di media sosial, nggak perlu kita tanggapi. Terlepas dari itu, saya apresiasi penampilan timnas kita malam hari tadi gitu kan. Secara garis besarnya acung jempol untuk perjuangan timnas kita, pemain Garuda Muda, juga untuk Coach Sintayong. Semoga kontraknya tetap diperpanjang di Indonesia, karena ini memang Coach Sintayong ini membangun sebuah tim yang masih muda-muda dan masih baru bergabung gitu kan. Terus timnya ini memang kalau di ranking FIFA-nya terlemah ya, di Piala Asia 146 waktu datang kan, sekarang naik 142. Begitupun juga usianya yang rata-rata termuda di rata-rata dia termuda di Piala Asia. Skuadnya muda-muda baru bergabung. Terakhir Dustin Hafner baru berapa bulan langsung menjalani tugas. Begitupun juga Rafael Struijk, Ivar Jerner gitu kan. Sandy Walsh masih mungkin 1-2 tahun ini, 1 tahun 2 tahun belakangan ini baru bergabung gitu kan. Pastinya ada language bahasa gitu kan. Pastinya juga kekompakannya belum begitu lekat dengan tim pemain yang lain. Tapi saya berharap ini naturalisasi memang jalan satu-satunya speed resolution yang kita harap, dan saya berharap nanti yang didatangkan adalah winger lagi. Saya nggak ngerti sampai di mana ini pendekatannya, proses Ragnar Oratmangun, kemudian Tom Haye, Martin Paes dan Nathan Joao. Tapi yang jelas memang rawan gitu kan, rawan terjadi blunder, karena sebentar lagi kita punya hajatan besar, yaitu Pilpres dan pemilu di tahun 2024 nanti ya teman-teman, di bulan Februari teman-teman. Tapi yang jelas saya berharap banyak sekelas Ilyas Salhab ya, pada Bapak Erick Thohir. Saya nggak ngerti kenapa nggak ada memang suara-suara tentang perekrutan Ilyas Salhab, pemain kelahiran Belanda berdarah Maroko Indonesia yang sekarang memperkuat FC Noah di Liga Utama Armenia ya. Ini kalau Ilyas Salhab bergabung, saya yakin daya serang, karena Ilyas Salhab nih kalau winger nih memang vital, kerja daripada garis belakang, kerja bagian medan tengah, ini sama sekali kemudian nggak ada gunanya sekali, perjuangan habis-habisan kalau kemudian bagian penyelesaiannya nol gitu kan. Ujung-ujungnya kita kena tekan terus, akhirnya blunder gitu kan. Dan memang kita masih punya harapan di kualifikasi Piala Dunia nanti, kita masih punya harapan, tapi lagi-lagi lawannya juga alot-alot. Vietnam kita belum menang mutlak sama Vietnam gitu kan. Walaupun kemarin menang 1-0 pun, Vietnam masih nyerang-nyerang kita ya. Walaupun kalah kemudian kita sport jantung juga, walaupun kalah pemain jumlahnya cuma 10 orang. Setelah satu pemainnya terkena kartu merah, dia masih berusaha menyerang terus ya, walaupun kalah jumlah, untuk kemudian mencari hasil draw. Kita juga masih tegang kemarin, saya nonton tuh, walaupun menang 1-0, kemudian ketemu Jepang terlihat sekali ball possessionnya Jepang 72, Indonesia cuma 28%. Begitupun juga lawan timnas Irak. Ini PR ya Irak ya, kita ball possessionnya jauh ya, sana sampai 65-70% Irak. Dari pertemuan pertama di Baghdad di kualifikasi Piala Dunia yang kita kalah 5-1, kemudian kemarin di grup D kita juga kalah 3-1. Itu bukan cuma kalahnya, tapi kita dideterminasi. Kalaupun bisa ngegulin lewat serangan-serangan balik. Dan kita berharap memang kalau datang nih sekelas Ilyas Salhab, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, saya yakin memang hasilnya akan berbeda nanti. Dan itu memang betul-betul vital, urgent gitu kan. Apapun kritikus yang bilang tentang naturalisasi, apapun orang yang bilang mereka nggak suka tentang naturalisasi, itu sah-sah saja, dan itu memang jalan keluar satu-satunya, speed resolution untuk yang akan dihadapi Indonesia saat ini gitu kan. Di lain pihak memang program pembinaan tetap jalan gitu kan.
liga tetap jalan, tapi naturalisasi ini speed resolution, jalan keluar memang yang memang satu-satunya untuk memberikan kegembiraan, kemenangan bagi timnas kita, kegembiraan, euforia untuk para supporter, netizen, penggemar sepak bola di seluruh Indonesia. Oke, gitu teman-teman. Kita berharap kepada Bapak Erick Thohir ya. Saya rasa nggak ada yang nggak mungkin untuk Bapak Erick Thohir, apalagi untuk menggait Iljaz Salhab yang kemungkinannya untuk dipanggil timnas Maroko kayaknya kecil, apalagi timnas Belanda gitu kan. Dan kalau bisa juga sekelas Milian Manhoef, winger nih diperbanyak lah gitu kan. Itu aja harapan kita gitu kan. Kalau kemudian pemain bertahan terus, waduh repot ya, udah gimana gitu kan, nggak ada penyelesaian nanti depannya, finishingnya lemah, pasti mental tim juga drop gitu kan. Kerja keras lini belakang, lini tengah yang bertahan habis-habisan gitu kan, nggak ada gunanya sama sekali gitu kan. Ketika lini serangnya dari yang terpenting saya lihat memang winger kanan, winger kiri kita lemah sekali ya gitu kan, lemah sekali, lemah. Andalannya memang masih harus punya banyak alternatif di winger kanan, winger kiri. Memang itu kuncinya di situ ya. Oke, gitu teman-teman. Kalau teman-teman punya analisa yang lain seperti analisa saya, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Ini salah satu keluhan para supporter sepak bola timnas Indonesia. Semoga didengar oleh jajaran elit PSSI, dan kedepannya timnas kita menjadi semakin naik popularitasnya, semakin naik kemampuannya, semakin naik peringkatnya dan dipandang di dunia internasional. Itu harapan kita semua. Oke, gitu teman-teman. Semoga menghibur. Jangan lupa subscribe sama press bell-nya supaya nanti teman-teman dapat notifikasi kalau saya bikin konten yang baru. Salam seduluran teman-teman, dari saya Kung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk.